Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerika Ananda Putri dari D3 Keperawatan dengan nomor NIM PO 712002100068. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, hati, empedu, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Anatomi sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut. Mulut terdiri dari dua bagian. Bagian luar yang sempit atau vestibula, ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Rongga mulut bagian dalam, rongga yang dibatasi oleh os maxillaris, palatum, dan mandibularis, dan belakang bersambung dengan faring. Di sebelah luar mulut ditutupi oleh kulit dan sebelah dalam ditutupi oleh selaput, lendir, atau mukosa. Mukosa ini ditutupi epitelium berlapis dari mukosa ini kaya pembuluh darah dan ujung saraf sensoris. Di mulut mengandung enzim pencernaan yaitu lipase lingual, diekskresi lidah. Aktif di lambung mencerna 30% lemak makanan, merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol pidin, mengubah amilum atau zat tepung menjadi glukosa amilase saliva. Amilase memecah molekul amilum menjadi sakarida dengan molekul yang lebih sederhana yaitu maltosa. Yang kedua yaitu faring, merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Di dalam faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang mengandung limfosit dan untuk pertahanan infeksi. Faring terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, sebelah depan ruas tulang leher. Nasofaring, faring yang membuka ke arah rongga hidung. Orofaring membuka ke arah rongga mulut, laringofaring membuka arah laring. Terdapat otot serat lintang dilapisi selaput lendir dibagi atas 3 bagian. Radicalingus atau pangkal lidah, terdapat epiglotis untuk menutupi jalan nafas saat menelan. Dorsum lingua atau punggung lidah, terdapat ujung saat pengencap apex lingua ujung lidah. Frenulum lingua, selaput lendir yang terdapat pada bagian bawah kira-kira di tengah. Jika lidah digerakkan ke atas nampak selaput lendir. Esofagus. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan tekak dengan lambung, dimulai dari faring sampai pintu masuk kardiak di bawah lambung, terletak di belakang trakea dan di depan tulang punggung, melalui toraks, tembus diafragma masuk ke abdomen menyambung dengan lambung. Yang keempat, hati. Hati adalah organ terbesar dalam sistem pencernaan yang memiliki banyak fungsi, dikenal pula sebagai liver. Organ ini tak hanya membantu jalannya proses pencernaan, tapi juga berperan dalam sistem peredaran darah dan berbagai mekanisme lainnya dalam tubuh Anda. Organ ini berperan dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Hati juga menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa ketika glukosa darah rendah. Hati juga berfungsi dalam sintesis zat. Hal ini dikarenakan hati mengeluarkan beberapa enzim yang salah satunya adalah enzim arginase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah arginin menjadi urea dan ONF yang dapat meningkatkan NH3 dan CO2. Kantung empedu juga berperan dalam proses pencernaan. Organ ini menjadi wadah penyimpan empedu yaitu cairan berwarna kuning kehijauan yang terdiri dari garam, kolesterol, dan lesifin.
Empedu yang dihasilkan organ ini akan digunakan usus kecil untuk mencerna makanan. Kantung empedu juga berperan dalam proses pencernaan. Organ ini menjadi wadah penyimpanan empedu. Kantung empedu juga berperan dalam proses pencernaan. Yang keenam, lambung. Lambung atau fundus vestikul menonjol ke atas carpus ventricul. Lekukan pada bagian antrium pilerus bentuk lambung dan efek tebal membentuk slinger pilerus cuntarus minor terhadap di sebelah kanan lambung. Lebih panjang dibanding caminor, terdapat di sebelah kiri lambung. Osteum cardiac, 14 esophagus bagian abdomen masuk lambung dan terdapat orifice pleuric. Fungsi lambung menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh peristaltik usus dan getah lambung. Meneruskan makanan ke usus untuk diabsorpsi secara maksimal, produksi getah cerna lambung. Susunan lapisan lambung, lapisan selaput lendir. Jika lambung kosong, lapisan ini akan berlipat yang disebut rugae. Lapisan otot melingkar atau M. auricularis, lapisan otot miring atau M. obliquus, lapisan otot panjang atau M. longitudinal, lapisan jaringan ikat atau serosa peritoneum. Susunan lapisan lambung, ada getah cerna lambung, pepsin atau memecah protein kompleks menjadi asam amino atau albumin dan peploid. HCI mengasamkan makanan sebagai antiseptik dan desinfektan dan membuat suasana asam pada pepsinogen sehingga menjadi pepsin sebagai ragi yang melakukan susu dan membentuk kasein dan kasinogen. Yang ketujuh, usus halus. Usus halus atau intestinum minor berpangkal pada pylorus dan berakhir pada cecum, panjangnya kurang lebih 6 meter. Menempati sebagian besar rongga abdomen, terletak di bawah lambung dan hati. Terdapat ductus choledocus dan ductus pancreaticus. Terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Mempunyai banyak lipatan atau yang disebut dengan villi. Yang kedelapan, usus besar. Panjangnya kurang lebih 1,5 meter, lebarnya 5-6 cm. Lapisan usus besar dari dalam keluar, yaitu selaput lendir, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, jaringan ikat. Bagian-bagian yang ada di usus besar yaitu caecum, appendix usus buntu, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoid, rectum, dan anus. Usus besar menyerap air dan elektrolit dari makanan. Tempat tinggal bakteri E. coli, menyimpan bahan feses. Di usus halus terdapat duodenum, usus 12 jari yang panjangnya kurang lebih 25 cm. Jejunum dan ileum, panjangnya kurang lebih 6 cm. Fungsi usus halus yaitu menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler, darah, dan saluran limfe. Menyerap protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Yang kesembilan yaitu rektum. Rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus, yaitu saluran sisa makanan. Area ini termasuk rentan terkena gangguan kanker. Selain itu, gangguan pada rektum tersebut jika juga terjadi pada usus besar, maka disebut dengan kanker kolon rektal. Ketika ada limbah seperti gas atau tinja masuk ke dalam rektum, akan ada sensor yang mengirimkan rangsangan ke otak. Selanjutnya, sistem saraf pada otak akan memberikan sinyal kapan gas atau tinja tersebut dikeluarkan. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu anus. Anus adalah bagian akhir dari usus besar. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas atau muncul dorongan untuk membuang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja,
Umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-70. Itulah penjelasan sistem pencernaan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.